Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam fikih atau taklim memahami perilaku al-munkarat yang kami sebut asontologisme. Sekarang serial ke-22 insya Allah ini. Ya, ini perihal buzzer. Ya. Kami beri tema judul buzzer, kosos, influencer, nanti juga kaitannya dengan masa hadithul ifki, cerita-cerita bohong. Ini judul bahaya buzzer dalam sejarah itu adalah wawancara atau hiwar di koran Republika ya. Republika pada Ahad 14 Februari ini. Bulan nanti ada sedikit mungkin kami sekelumit butir-butir potosnya apa itu silsilah buzzer dulu, pendongeng atau kosos membuat cerita-cerita yang unik-unik, yang aneh-aneh atau disebut dongeng ataupun mitologi. Kemudian nanti ada buku juga sedikit kami sampaikan tentang distorsi sejarah Islam dan perusakan sejarah Islam itu. Kemudian pernah kami nyusun sedikit paper tentang Niloro Kidul yang menghebohkan Indonesia sejarahnya sejak dahulu mungkin sampai sekarang dalam adat istiadat, tentang kaitan dengan khurafat seks dan politik metomaniak Nusantara. Kemudian mungkin bisa sedikit banyak nyinggung perihal babat tanah Jawi, babat Majapahit. Tapi ya tidak sekaligus kami sampaikan itu, artinya kami hanya mengajarkan butir-butir sebagai motivasi Anda untuk bagaimana kalau akan menelaah hal-hal tersebut. Itulah contoh-contoh buku dan sebagainya. Saya lagi rame masalah buzzer A, B, C, macam-macam buzzer dari pihak sana, pihak sini, nanti pihak istana katanya, juga dari pihak yang kena serang katanya pihak ini, pihak itu. Ya sejak zaman dahulu ini, kalau dalam arti buzzer itu pendengung sejarah perilaku orang ya, untuk dipuja atau untuk dijatuhkan, namanya gitu, dibuat dongeng-dongeng yang aneh-aneh katanya gitu, cerita-cerita yang aneh-aneh. Kemudian juga nanti kosos terkenal dengan istilah di tafsir-tafsir itu ada Israiliyat, bagaimana membuat cerita-cerita palsu sehingga terjadilah ada hadis maudhu, hadis la aslalahu atau dhaif jiddan, macam-macam itu. Nah, itu jadi dalam hal sekarang rame itu di medsos tentang undang-undang ITE apa itu ya. Ini masalah berita-berita palsu dari masa ke masa, dari abad ke abad, memang ternyata tidak selesai-selesainya ya, bersambung terus. Pihak A, pihak B, atau yang sedang kuasa atau yang sedang tidak kuasa, atau juga masuk di dunia agama, nanti para syekh A, si syekh, kelompok syekhnya si C, B, C itu katanya tingkat tinggi, turunan yang tinggi-tinggi, yang aneh-aneh, nanti punya keajaiban, bisa terbang naik sandal, naik sajadahnya Mekah. Nanti katanya ada gua yang tembus sampai ke Madinah, segala macam pertemuan para wali-wali Allah. Juga nanti mungkin Anda dengar kisah-kisah di Jawa dulu, Wali Songo, katanya tongkatnya wali si A si B itu bisa ditunjukkan pada satu buah nanti jadi emas. Apa itu simbolisme cerita? Wah, misalnya hebatnya Sunan Kalijogo di pinggir kali
2-3 tahun sampai lumutan sampai nunggu karena pesan gurunya jangan tinggalkan daerah itu. Nah ini kisah-kisah nanti Majapahit yang pernah heboh antar Majapahit dan Jawa Barat tentang perang Bubat itu juga ternyata apa itu cita-cita buatan. Nah ini kisah-kisah yang menjadi masalah besar, akibatnya apa segi akidah, apa syariah, ataupun nanti muamalat, ekonomi dan politik dan seterusnya ya. Jadi itu apa betul perang Bubat ada misalnya. Dan nanti babat tanah Jawi itu tentang Haji Saka yang pernah kami sampaikan ya. Apa Haji Saka itu utusan Yesus katanya yang nanti mengajari orang Jawa melek huruf Hunu Caroko. Jadi kami tidak menyampaikan terperinci, kami hanya menyampaikan butir-butir sekelumit untuk memotivasi Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar singkat kayak khutbah taklim singkat. Nah, ini tapi diharapkan bermanfaat. Jadi fiqhul mungkarot bagaimana memahami hal-hal yang mungkar. Yang kami sebut asuntoloyoisme, yakni gabungan dari kata asu. Ulama asu itu dari kitab Imam Ghazali, kemudian Islam Suluyo tulisannya apa Bung Karno yang masyhur itu. Jadi kalau nyebut Islam Sontoloyo ya bukan Islamnya yang Sontoloyo. Kalau nyebut Pancasila Sontoloyo bukan Pancasila aja yang Sontoloyo, tapi perilaku. Orang yang ngaku Islam, perilaku yang ngaku Pancasilais tapi berperilaku mungkar, merusak tatanan ekonomi dan sebagainya. Nah sekarang buzzer ini apa ada hikmahnya kalau disebut kosos ini? Di dalam sejarah Islam dulu ya, dalam zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 1111 itu Hijriah ya, kurang lebih tahun 600-an 700-an Masehi itu, sehingga ada hikmah akhirnya menseleksi tukang-tukang cerita isinya itu yang nyebarkan katanya sabda Nabi ini begini. Akhirnya terjadilah ide mendorong adanya ilmu mustalahul hadis, menseleksi berita-berita dan riwayat-riwayatnya dan rawi-rawinya. Ada pembohong atau bukan, sejarah hidupnya dia meriwayatkan orang baik apa orang benar. Nanti dia pekerjaannya ternyata dia orang dibayar oleh orang pihak politik sana untuk menjatuhkan pihak sini gitu. Nanti menceritakan seks sana yang begini untuk menjatuhkan seks itu perebutan jamaah dan pengaruh. Nanti zaman Belanda juga luar biasa katanya mendistorsi, merusak sejarah Islam Indonesia. Nanti terbitlah ada istilah Sabdo Palon dan Laya Genggong, ada kitab Gatot Loco, Darmo Gandul, dan berbagai macam hal. Nah, nanti ini sebagian besar mungkin akan kami sampaikan, dan mudah-mudahan ada yang pernah membaca itu paper saya, ada sekitar 50 halaman tuh yang judulnya Nyi Loro Kidul, Khurafat Seks dan Politik. Metomaniak artinya orang yang gandrung kepada didongengan, mitologi kalau istilah Yunani, dongeng dewa-dewa dan sebagainya itu, dewa Zeus, dewa Apollo, dewa macam-macam gitu. Nanti sampai dongeng Fir'aun, bahwa Fir'aun anak Tuhan, anak dewa gitu. Itu metomaniak, orang yang kena penyakit hobinya hobi ngikuti dongeng-dongengan itu loh. Di Nusantara misalnya ada itu. Kemudian untuk seterusnya itulah mustalahul hadis, ilmu untuk bagaimana menseleksi berita-berita, istilahnya sekarang berita maudhu, hoax atau kizbun, ifkun, hadithul ifki. Dan yang terkenal dalam sejarah Nabi ada hadithul ifki sebagaimana diabadikan di surat Al-Huj, surat An-Nur ayat 11 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum
la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Dan seterusnya itu. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Dan dari lingkaran dalam menceritakan tentang atas perselingkuhannya seorang sahabat dengan istri Nabi katanya. Karena di perjalanan malam ketinggalan, janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Nanti akibatnya berita buruk, nanti terjadilah apa? Ada hikmah di balik itu, blessing in disguise, ada rahmat Tuhan. Nah, maka surat Al-Hujurat juga mengarahkan kita itu ayat 9. Ayat 9 itu udah masyhur ya itu. Ini in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita dari seorang fasik, maka seorang yang membawa berita itu apa disebut buzzer hoax dan sebagainya itu tabayyanu, klarifikasikan. Coba diteliti, diterang-terangkan betul, dijelas-jelaskan betul bagaimana kenyataannya. Jangan sampai nanti antusibu kauman, kamu akan menghantam seseorang lain atau pihak lain dengan kebodohan, dengan kedunguan. Itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka engkau akan terkena penyesalan di belakang harinya ini. Itulah sekedar sebagai awal serial ini, nanti insya Allah disambung berhasil berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, insya Allah bisa jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan Marhoni channel Kebarongan Banyumas Selatan.